Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan yaitu pakan dedaunan untuk menghemat pakan fur ya. Nah, di sini bisa kalian saksikan, ini box jangkrik full triplek. Dan di sini pakannya hanya menggunakan daun rambatan ya. Di sini daun rambatan ini bisa kita jumpa itu di pohon tetean itulah yang di pinggir jalan itu. Nah, ini sangat banyak dijumpai kalau daun-daun seperti ini. Nah, ini bisa kalian saksikan. Ini daunnya seperti ini, dan ini sudah banyak petani di sini di Kebumen ini hanya menggunakan pakan seperti ini. Ini daun rambatan seperti ini, ternyata daunnya jangkrik itu sangat suka. Ini nanti satu hari saja ini sudah habis, padahal jangkriknya masih berusia 1 minggu. Apalagi kalau jangkriknya sudah berusia 2 minggu ke atas, ini cuma 2 jam aja sudah ludes. Nah, kalau kalian itu susah mendapatkan pakan dedaunan, ini adalah alternatif ya. Di sini alternatif kita menggunakan pakan daun rambatan. Bisa, ini banyak sekali nih, pokoknya ini stoknya ini melimpah di alam kalau seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan pakan alternatif sebagai penghemat pakan pabrikan, pakan fur yang harganya sekarang itu sudah mahal. Ini bisa kalian jadikan pakan tambahan. Dan untuk pertumbuhan jangkrik itu sudah saya aplikasikan di ternak-ternak di tempat saya. Ini banyak yang sudah menggunakan daun ini, itu tidak ada efeknya. Untuk jangkrik tidak ada efeknya. Lalu untuk pertumbuhan jangkriknya juga tetap bagus, besarnya bisa rata. Biasanya habis pakan fur itu telur jangkrik 1 kilo bisa menghabiskan fur sekitar 1 kintal. Nah, dibanyakin daun seperti ini, dibanyakin daun dedaunan seperti ini, lalu nanti hari berikutnya dikasih dedaunan lagi yang beda jenisnya, itu bisa menghemat pakan sekitar 30 kiloan. Kalau di tempat saya ada juga petani di sini yang cuma habis pakan itu 50 kilo untuk telur jangkrik. 1 kilo telur itu hanya menghabiskan pakan fur kurang lebih 50 kilo kemarin. Tetapi kalau terlalu sedikit pakan furnya dan dibanyakin pakan dedaunan seperti ini, ya pasti hasilnya tidak sebagus pakan yang habisnya banyak. Tetapi ini cukup menghemat pakan pabrikan yang biasanya bisa habis 1 kintal lebih, ini bisa mengurangi sekitar 30 kiloan. Tetapi di sini masih kita berikan pakan fur ya. Nah, ini saya zoomkan, saya dekatkan. Ini pakan furnya. Nah, ini pakan fur yang sudah dihaluskan. Lalu ada juga gedebok pisang. Ini kalau nanti ini 1 hari habis, hari berikutnya kita ganti pakan dedaunan yang beda lagi. Jadi untuk pakan dedaunan seperti ini kita berikan tidak setiap hari ya. Jadi 1 hari kita berikan daun rambatan seperti ini, hari berikutnya kita berikan daun pisang, hari berikutnya lagi kita berikan daun singkong. Pokoknya intinya jangan monoton, jangan hanya 1 jenis dedaunan saja. Karena apa? Nanti jangkrik kalau terlalu sering diberikan pakan satu-satu itu saja, nanti jangkriknya cepat bosan. Apalagi ini pertumbuhannya masih lama, ini jangkrik baru berusia 1 mingguan. Ini kita berikan pakan full dedaunan seperti ini. Dan di sini harga jangkrik hari ini tanggal 10 itu di sini harganya mencapai angka 22.000. Nah, karena dari menurunnya harga jangkrik tersebut, kita mendapatkan untung yang sedikit. Hanya untuk pengganti ongkos tenaga saja, kita siasati dengan cara pengiritan pakan pabrikan, yaitu kita pakai pakan dedaunan. Nah, pakan dedaunan sendiri itu banyak,
Kalau saya menggunakan pakan dedaunan ini kalian harus perhatikan baik-baik. Di sini akan saya jelaskan ya. Jadi untuk pakan dedaunan itu yang saya gunakan selama saya beternak jangkrik, itu yang pertama saya menggunakan daun pisang. Daun pisangnya itu bebas, tapi kalau lebih bagus lagi kalian gunakan daun pisang yang masih muda. Nah, yang mudah dikonsumsi oleh jangkrik. Lalu juga kita bisa berikan daun singkong, daun ubi, itu bisa kita gunakan untuk pakan ternak jangkrik. Setelah itu saya juga pernah menggunakan dan sering ini semua yang saya sebutkan di sini saya gunakan ya. Lalu saya berikan pakan eceng gondok. Eceng gondok itu juga bagus untuk pertumbuhan jangkrik. Setelah itu saya juga menggunakan pakan daun pepaya. Daun pepaya juga saya pakai. Lalu ada daun singkong Jepang, itu kalau di sini itu daun apa ya, daun singkong Jepang lah kalau intinya di sini. Lalu juga saya berikan daun ketela yang merambat, itu intinya banyak lah. Intinya jangkrik itu aslinya di alam itu adalah dia memakan hanya pakan rumput saja, malah kalau di alam. Nah di sini karena kita diternak untuk memacu pertumbuhan agar cepat, kita selingi dengan pakan fur, pemberian protein yang lebih tinggi, jadi mempercepat pertumbuhan jangkrik. Dan di sini di tempat saya kalau diberikan pakan dedaunan seperti ini panen kurang lebih 32 hari. Jadi agak mundur panennya, mundur 2 hari lah kalau kita berikan pakan dedaunan, full dedaunan seperti ini. Hanya kita menggunakan pakan fur yang sedikit, itu mundur, jadi mundur 1 sampai 2 harian. Nah, tetapi kalau kita tidak menggunakan pakan selingan seperti ini, kita menghabiskan pakan fur yang terlalu banyak, itu terlalu kos biayanya itu terlalu banyak. Jadi kalau harga jangkrik lagi murah seperti ini, nanti kita malah mengalami banyak kerugian. Ya intinya balik modal, tetapi kita tidak ada keuntungan tenaganya, itu kita nanti malah capek saja kalau kalian fokus ke pakan pabrikan. Usahakan kalian harus berinovasi. Jadi dalam beternak jangkrik kita harus berinovasi, kita harus pintar-pintar dalam mengatur pakan jangkrik tersebut. Apabila nanti kita hanya full menggunakan pakan fur saja, pakan pabrikan saja, ya kalau harga jangkriknya stabil 50.000 atau 30.000, kalau harga jangkriknya ditebas dari pengepul cuma 9.000, 11.000, ya ini malah kita yang pusing nanti kalau seperti itu. Dan untuk pakan dedaunannya itu bisa kalian aplikasikan ke ternak jangkrik kalian. Coba untuk pakan sayur-sayuran juga bisa. Saya juga sering menggunakan pakan sayuran seperti kangkung, lalu juga saya tidak menggunakan sawi. Saya hanya menggunakan pakan sayuran itu kangkung. Lalu setelah kangkung saya juga berikan batang pepaya yang sudah dibelah-belah, itu juga bagus untuk pertumbuhan jangkrik. Intinya pokoknya pakan dedaunan itu jangkrik semuanya doyan. Tidak ada pakan dedaunan yang jangkrik itu tidak doyan. Intinya kita bisa kira-kira saja lah ya, pakan dedaunan semua jangkrik itu makan dedaunan, tetapi kita juga harus kira-kira, kita harus perhitungkan juga. Kalau makan dedaunan yang asal, yang ngawur, ya pasti jangkrik tidak doyan. Intinya kita harus pilih-pilih ya dalam pemberian untuk ternak jangkrik kita, agar bisa menghemat biaya pakan, tetapi kita tetap mendapatkan keuntungan yang sama seperti pada waktu kita mendapatkan harga yang murah. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dahulu. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya ingatkan kembali untuk kalian yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.